Jumpa kembali bersama saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Biren. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Nur Khairani. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Biren. Assalamualaikum Ibu Rani. Ibu. Iya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sangat luar biasa. Senang sekali ya Bu punya kesempatan seperti ini. Nah, jadi hari ini kita mau berbicara mengenai percakapan pra-observasi ya, yang nanti ada kegiatan lanjutan lagi ya, yaitu kegiatan supervisi kelas yang nanti akan saya lakukan di pembelajaran Ibu. Kemudian diteruskan dengan pasca observasi juga nanti Bu ya. Iya. Jadi apapun tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian tujuan dari pra-observasi ini adalah sebagai langkah awal apa persiapan yang telah Ibu lakukan yang bertujuan supaya Ibu mungkin lebih siap, lebih percaya diri, dan semoga pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan bisa terbaik lah untuk peserta didik kita ya. Baik Ibu, untuk di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Ini pertanyaan pertama ini terkait dengan tujuan. Jadi bisa Ibu ceritakan apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Oke, terima kasih Ibu Ayu. Jadi sebelum saya memasuki apa tujuan pembelajaran Ibu Ayu, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi kan kalau di Mapol itu kan RPP ya. Kalau di konseling itu namanya RPL. RPL. Ya, jadi belakangnya itu layanan. Kalau di Mapol tuh Pembelajaran. Jadi kan tema yang akan saya bawakan itu di kelas 3, saya itu akan membawakan seputaran dengan gender. Jadi kan tujuan saya pasti nggak jauh-jauh dari situ. Yang pertama pastinya mereka harus mengerti pengertian gender dan kekerasan. Kemudian mereka harus paham, harus tahu nih menganalisis jenis kekerasan itu apa aja. Kemudian yang ketiga, mereka mampu mendemonstrasikan, itu penting ya, pencegahan dari kekerasan terkait reproduksi. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi di sini saya bisa menangkap bahwa ada 3 nanti tujuannya yang akan Ibu sampaikan, dan di sini juga pengetahuan baru ternyata di bimbingan konseling itu disebut RPL atau layanan ya. Kalau kami sebagai guru mapel pembelajaran ya. Baik Ibu. Kemudian area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi nanti di kegiatan pelayanan nanti? Oke, area pengembangannya itu ya pasti mereka mampu mengidentifikasi kekerasan yang terjadi pada gender. Kemudian ada cara mengatasi kekerasan dan diskriminasi terhadap gender. Kemudian yang terakhir menyimpulkan peran gender dalam menentukan masa depan mereka. Luar biasa ya. Di sini saya bisa menangkap juga ada 3 nanti ya yang akan Ibu lakukan pelayanan nanti di kelas. Di sini tentang bagaimana siswa nanti mengidentifikasi kekerasan ya yang terjadi pada gender. Kemudian bagaimana nanti peserta didik mengetahui bagaimana mengatasi kekerasan atau diskriminasi terhadap gender, dan yang area pengembangan yang terakhir di sini bagaimana peran peserta didik tentang gender dalam menentukan masa depan mereka ya. Biasa. Dan di sini saya ingin tahu juga strategi nih ya, strategi entah itu materi atau metode apa yang akan Ibu terapkan dalam pelayanan nanti. Oke. Akan memasukkan unsur KSE dan diferensiasi ya kan, itu harus ya rasa saya Bu ya. Kemudian kalau untuk metodenya saya menggunakan brainstorming Bu, cara pendapat antara saya dan para siswanya. Jadi di situ saya akan menjelaskan pengertian gender, pengertian kekerasan, bagaimana jenis kekerasan, bagaimana cara pencegahannya, kekerasan terkait reproduksi. Kemudian kan kalau untuk kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok antara mereka. Nanti mereka akan dikasih satu tugas atau suatu tema tentang ya, seputaran dengan gender juga dan kekerasan. Kemudian mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas, ya kan. Kemudian kalau untuk medianya saya menggunakan sudah pasti laptop, ya kan, proyektor, kemudian PPT, kemudian juga ada video-video terkait dengan tentang gender itu tadi. Kemudian sebagai sumbernya saya menggunakan modul Case Pro yang sudah
ada sama saya yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Baik Ibu, luar biasa ya, untuk strategi yang sudah Ibu persiapkan sudah sangat matang sekali ya. Nah di sini saya angkat ada yang pasti berdifferensiasi dan sosial emosional ya. Kemudian ada brainstorming, ini tentang lebih ke curah pendapat. Ini untuk Ibu berbagi ya tentang gender ini apa. Kemudian ada diskusi kelompok juga, penugasan, dan nanti di sini media yang Ibu gunakan ada video nanti Ibu ya yang Ibu tampilkan untuk peserta didik. Baik, nah untuk pelaksanaan ini Bu, kira-kira kapan jadwal Ibu? Kalau untuk pelaksanaan itu pastinya itu di hari Kamis ya. Kamis 25 Juli 2024, itu di jam 3.4 di kelas 3 Bu. Baik, insya Allah Bu ya, di tanggal 25 Juli hari Kamis jam 3.4 di kelas 3 nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan saya mencatat apa saja yang terjadi di pembelajaran atau di pelayanan nanti Ibu ya. Dan insya Allah setelah proses observasi nanti kita jumpa lagi di pasca Bu ya, di pasca observasi nanti saya didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik, untuk yang terakhir ini Ibu, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini sudah pasti ya, penjelasan yang lebih rinci lagi tentang RPL yang akan saya bawakan nantinya di pemberian layanan di kelas 3. Saya lebih mungkin lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi ke depannya ya kan, supaya nanti pelaksanaannya juga baik. Kemudian saya juga mendapatkan semangat untuk memberikan yang terbaik. Baik, semoga kegiatan pembelajaran atau pelayanan nanti berjalan lancar dan juga di observasi nanti ya. Baik, untuk hari ini demikian dulu Ibu. Sampai jumpa nanti di kegiatan kita berikutnya. Terima kasih untuk waktu hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Demikianlah percakapan pra-observasi saya bersama rekan saya. Sampai jumpa lagi di observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran atau pembelajaran yang saya lakukan, ada baiknya semua pekerjaan diawali dengan apa? Baik, doa akan saya pimpin secara islami, mulai mengikuti. Ini doanya dalam hati saja, ya. Jika ingin saya bilang doa dimulai, silahkan berdoa. Nanti akan ada apa-apa dari saya ketika doa tersebut. Doa. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah sarapan tadi? Ada yang belum? Ini hadir semua? Wah. Hadir, kenapa enggak hadir? Karena nggak fokus ya? Masih pergi dulu. Oke nak, sebelum saya memulai pembelajaran kita hari ini membawakan tema gender dan apa namanya? Adapun tujuan dari pemberian layanan ini yang pertama, siswa mampu memahami pengertian gender dan kekerasan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis jenis-jenis kekerasan. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan pencegahan kekerasan terkait. Ada yang tahu gender itu apa? Oke. Jenis kelamin. Kamu? Jenis kelamin. Jenis. Kita lihat apakah gender itu jenis kelamin? Oke, untuk laki-laki gender itu apa? Jenis kelamin. Baik. Zahir, apa gender? Jenis kelamin. Oke, kita lihat apakah gender itu adalah jenis kelamin? Sebelum kita masuk ke pengertian, saya mau baca dulu.
Oke. Kalau harimau gimana? Oke gitu. Ya, jadi gini. Samson saling adu gaya. Jadi kalau gaya Samson dengan Delila, Samson kan? Delila akan kalah oleh harimau. Dan harimau akan kalah oleh Samson. Ya kan? Jadi tugas kalian tentukan kayak sulit begini dengan begini, ya kan? Ini bedanya ini Samson, misalnya Samson. Kalian kan juga bergaya seperti Delila, bukan harus Samson dulu. Misalnya kalian yang apa ini Samson begini, ya kan? Kalian dari Delila begini, gitu. Besok kalau kalian harimau coba protes. Oke? Nah, ada dulu ke belakang. Kamu tentukan apa yang ingin kamu tunjukkan ke saya. Ya, Samson, Delila atau harimau. Oke? Saya kira 1 sampai 3 ya. Oke? Kamu ke belakang. Oke, 1, 2, 3. Ini. Kamu bergaya seperti apa? Coba ulangi. Coba paham kan? Coba ulangi. Oke. 1, 2, 3. Nah, berarti sering kan? Misalnya dia nanti dengan saya dia Samson, berarti Samson kan? Oke, paham? Kita coba sekali. Oke, bisik ke tetangga. Atau di sini boleh ke belakang aja biar bisik-bisiknya lebih terasa. Oke, kalian ke belakang dirinya tapi tetap menghadap ke sini. Oke, ya. Situ. Yang lain melihat ya, karena mengingat tempat kita yang kurang lebar. Oke? Oke. Semua arah balik ke dinding. Saya kira sampai 3 harus sudah dapat. Mau pengen apa? Harus kebuka, ya? Saya kira 1, 2. Sebentar ya. 1, 2, naik. Oke, udah guys. 1,
salah satu lembaga PBB. Oke, saya ulangi aja ya biar cepat. Berarti itu udah nampak ya kan? Perbedaan gendernya kan? Iya kan ya? Ada yang ngerti nggak? Kalau ingat ini siapa? Ya, siapa? Yang lagi nggak siapa? Mama, yakin? Kalau pulang rumah jangan lupa ya, sadarin programnya ya. Ayo jalan ya, makin banyak ya yang lurus. Cepat.
Tengok, E-nya dibayar 2 koin, nononya dibayar 1 koin. Ya, ngapain Bu? Minum riba. Ya. Jangan ya. Ini cuma untuk di film, tidak untuk dipraktekkan semuanya. Ulang lagi apa ya? Luar biasa ya. Hah? Ibu seperti pahlawan. Kalau perbedaan antara laki-laki dan perempuannya apa? Ya benar, ibu seperti pahlawan itu udah pasti. Tapi yang kita ini materinya gender. Apa perbedaan yang signifikan antara perempuan dengan laki-laki? Oke Pak Is. Apa perbedaannya? Harusnya kamu udah tahu dari kalian. Apa perlu saya ulangi? Lagi? Berbeda?
menerangkan hasilnya ke depan. 2 orang aja, nggak usah banyak-banyak, 2 orang aja yang mewakili. Ya, saya kasih waktu sekitar 15 menit. Jadi tolong jangan cepat. Jangan banyak-banyak. Ingat ya, 1 orang 1 pertanyaan. Jadi 15. Baca dulu. Ya, kita harus menentukan sesuai dengan kemampuan dong. Berarti kita pintar. Ya, Amin. Enggak, bukan masalah pinter.
Boleh nggak apa yang ada di pikiran kalian, apa yang aku di kepala kalian boleh diutarakan. Ya, oke, Saudara. Bahwa peran seorang ibu itu penting. Bahwa peran seorang ibu itu penting. Ada yang lain? Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Cuman peran ibu aja yang jangan milih-milih tetangga. Silakan. Begitu pentingnya kesetaraan gender membuat kita harus melakukan atas keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Oke, bagus sekali Nurul. Ada yang lain? Yang ada bagus boleh? Mengutarakan kesimpulannya. Faiz boleh? Ada? Nggak ada. Ini dari pelajar ya? Hah? Gender. Oke. Coba simpulkan Nabila. Apa yang kesimpulan dari pemberian lain? Apa yang kita pelajari saat ini? Hari ini. Apa Sahih? Gender. Cara menghindari pelecehan seksual. Cara menyimpan bukti kalau kita dilecehkan. Iya kan? Ada yang lain? Menjaga diri. Sasa bila sasa. Apa manfaat dari pemberian lain ini? Rizkina? Saya apakah yang saya berikan bermanfaat? Kira-kira apa manfaatnya? Oke. Apa laki-laki? Rizky? Apa manfaat? Apakah manfaat hari ini pemberian layanannya? Dapat mengetahui gender. Kairo Razi apa? Ya, dari Rizky, dari yang lain. Dari sekian yang kita pelajari, apa yang kamu pelajari? Kalau boleh bilang masih benar kan ya? Gender mungkin untuk usia kalian tidak terlalu penting karena kalian masih usia remaja. Ika, karena usia kalian masih remaja, ya kan? Kalian belum merasakan ketidakadilan gender itu yang seperti apa. Karena kalian belum turun ke masyarakat, ya kan? Tapi kalian harus tahu bahwa ketidakadilan gender itu nyata. Bahwasanya yang dirugikan itu kebanyakan dari ketidakadilan gender itu adalah perempuan. Jadi saya ingin kita sebagai perempuan mengetahui hak dan kewajiban kita, dan laki-laki juga mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi tidak ada lagi yang namanya ketidakadilan itu antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada lagi laki-laki iri ke perempuan bahwa perempuan mendapatkan saya cuti pekerjaan, ya kan? Perempuan dipilih menjadi sebagai ketua, ya kan? Karena dalam konteks yang sama kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Walaupun terkadang peran
dari perkataan dan perbuatan saya, ya kan? Semoga kedepannya kita dijumpakan lagi dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum kita menutup pemberian layan ini, kita harus berdoa dulu ya. Semoga hati kita lebih tenang dan oke. Doa saya mulai seperti tadi, pembukaan. Doa saya mulai sekali lagi, yang lain begitu. Doa selesai. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Biren. Kali ini dalam kegiatan pendampingan individu 5 dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Masih bersama rekan saya Ibu Nur Khairani. Beliau adalah guru bimbingan konseling sebagai guru yang observasi ya. Dan juga didampingi oleh Ibu Mariani, pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Ibu, mohon izin saya melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu. Baik Ibu Rani, untuk hari ini saya melanjutkan kegiatan pasca observasi. Hari ini adalah kegiatan pasca observasi yang di sini nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ini terkait dengan pembelajaran atau observasi. Baik Ibu, untuk pertanyaan ini bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan SOP yang kita buat, ya. Jadi alhamdulillah saya sangat lega ya Bu ya, telah melakukan pembelajaran bahasa kelas. Apalagi saya didampingi oleh Bu Ayu, jadi makin Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, bisa diceritakan kembali ya area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas atau langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang dilakukan saat pertama, area pengembangan yang saya ingin ketahui pertama itu sikap Ibu, bagaimana dia bersikap setelah diberikan pemahaman tentang gender, kemudian bagaimana mereka bertindak gitu setelah di gender ini ditahu. Artinya mereka sudah tahu bagaimana memposisikan diri mereka sebagai baik itu sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki. Kemudian ada pengetahuan. Yang pertama pasti ya dia harus mengetahui dulu apa itu gender, apa peran mereka, besok ada juga apa itu kekerasan, apa itu jenis-jenis kekerasan, yaitu verbal, fisik, seksual. Besok ada juga bagaimana cara mengaitkan kekerasan yang terjadi pada gender yang dilakukan atau yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian di keterampilan juga ada sikap area pengembangan keterampilan. Saya ingin mengukur bagaimana cara mereka menggunakan pendapat, bagaimana mereka mendiskusikan gender ini, apa yang mereka kemudian cara mereka menyampaikan gitu pada sama teman-temannya ya kan? Bagaimana mereka mencapai itu, karena kan itu topiknya agak sedikit sensitif gitu. Jadi saya ingin melihat bagaimana cara mereka menyampaikan. Kemudian dari langkah-langkah pembelajaran, yang pertama saya mau menjelaskan dulu materi kan metode yang diambil itu brainstorming dan diskusi. Media yang kita pakai itu video yang terkait, ada PPT juga, ya kan, ada artikel di buku, ya kan, ada artikel. Jadi untuk memenuhi semua gaya belajar mereka, ada sosial, ada estetik, kan, ada PPT juga, visualnya kan. Kemudian untuk tahapan metodenya brainstorming dengan diskusi. Tahap
tahapannya itu ada pembukaan, ada kegiatan inti dan penutupnya. Luar biasa persiapan yang sudah Ibu lakukan dari materinya Bu, ini mengenai gender ya, kemudian tentang pengetahuan mereka dan keterampilan mereka dan persiapan-persiapan yang lain sangat luar biasa. Nah, dari serangkaian area pengembangan yang sudah Ibu katakan tadi, menurut Ibu ini sudah berhasilkah dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Kalau menurut saya ya hampir ya, kalau dibilang 100% ya tidak bisa juga saya bilang seperti itu, karena kan untuk pembelajaran ini juga saya menggunakan pendekatan KSE dan pembelajaran organisasi. KSE itu kan kompetensi sosial emosional, jadi saya ingin mereka tahu itu diri mereka dan menyebarkannya itu, ya kan, menyebarkan ke minimal ke orang terdekat mereka, teman-teman, orang tua, saudara-saudara mereka. Ketika kita tahu, mereka bisa bersikap. Oh, saya harus bersikap seperti apa nih? Saya kan udah tahu nih gendernya apa. Di bagian ini. Kemudian kan kita juga ada menggunakan pembelajaran organisasi. Ada definisi konten, ada proses, ada produk. Kalau untuk kontennya kita pakai 3, ada PPT, ada video, ada artikel. Jadi ini untuk memenuhi segala gaya kerja mereka ini. Kalau proses kedua dengan diskusi. Kalau untuk konten kita ada tugasan ya. Tugasannya tuh bisa video, bisa artikel, bisa puisi, gambar, pokoknya yang terkait dengan gender itu. Mereka menyampaikannya banyak melalui yang mereka sukai aja. Pilih satu. Nggak semua nggak mungkin kan. Jadi pilih salah satu dari mana yang mereka sukai. Tergantung kami dan bakat mereka. Jadi itu yang saya lakukan di kelas. Boleh juga menggunakan teknologi, boleh sekali, malah mungkin itu perlu kita apresiasi gitu kan. Karena kita juga udah di zaman 5.0 ya. Jadi kita tidak boleh memakai teknologi, harus bersahabat, tapi jangan sampai teknologi menghancurkan kita. Baik, luar biasa sekali. Kembali persiapan yang sudah dilakukan, tentunya ada kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran ini, tapi di sini Ibu sudah menerapkan 3 penerapan ya Bu ya, tentang terutama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada KS-nya juga dan budaya positif, dan itu pembelajaran tentang 3 Bu ya, ada visual, auditory dan kinestetik juga ya. Kemudian kekurangan atau kendala biasanya yang dijumpai saat pembelajaran di kelas itu? Karena 2 nih, selain mereka menyebarkan itu akan kita menjelaskannya untuk jenjang level 3 SMP ya. Biasanya kita sering bahas di jenjang atas gitu ya. Jadi dengan segala kendala ini bisa mengatasinya, dan harapan ya mungkin selama ini tidak mengetahui gender ini bagaimana, semoga dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan bisa terbuka pikiran gitu ya tentang pemahaman bagaimana dulu untuk mereka tentang gender ini. Baik, pasti ada kekurangan yang Ibu lakukan kemarin, pasti ingin menyempurnakannya. Jadi rencana depan apa ya ada dalam list Ibu mungkin untuk membuat sesuatu yang berbeda, yang satu yang lebih baik lagi. Ya, baik, karena kita di dunia 5.0 Ya. lagi kita dunia 5.0 di mana perkembangan teknologi itu sangat cepat gitu ya kan. Hari ini besok dan lain lagi kan. Jadi saya ingin juga anak ini tanggap teknologi, mereka mengerti gitu. Jadi kita coba masukkan sisinya itu ke dalam pembelajaran. Mungkin dari segi penugasan ya tadi kan ada video. Saya ingin mereka menyebarkan ini di akun media sosial masing-masing, gitu kan? Ya, bisa itu. Jadi karena 2 nih, selain mereka menyebarkan panggung gender tadi, mereka juga baca sosial media baik juga ya. Oh ini loh nak yang harus kita kasih tahu ke orang lain. Jangan mereka aja yang tahu, jangan sampai mereka gitu. Ya. Kemudian kebetulan kami memang dari pihak itu ada Instagram dan TikTok. Jadi saya
saya berencana membuat sebuah konten di Instagramku atau di TikTok itulah buatan di dua akun sosial media itu untuk menyebarkan kembali pengalaman selanjutnya. Intinya untuk penguatan mereka, jangan kasih mereka lihat hal-hal yang tidak baik di sosial media. Tapi dia coba juga diselingi dengan jadi penguatannya itu dari luring. Karena penguatan itu harus terus dilakukan. Karena namanya juga mereka juga masih belajar menjadi orang jadi masih untuk pimpinan kita masih butuh pengawasan dari kita. Ya, luar biasa rencana ke depannya Ibu. Semoga bisa terrealisasikan ya. Nah, jadi ini kapan? Apa sudah ada jadwalnya atau sudah ada schedule-nya? Sebaiknya sih secepatnya ya. Sebaiknya secepatnya dilakukan gitu supaya berkesinambungan. Sudah kasih luring, kasih lagi bidadari. Jadi berkesinambungan baru kita lihat dulu bagaimana mereka merespon itu gitu. Bagaimana mereka ini kayak kemarin dikasih tahu lagi gitu. Semakin lama mungkin hari ini lupa lagi kasih tahu lagi, ingat lagi, nanti lama-lama itu akan membekas di dalam perasaan mereka gitu, dalam hati mereka. Nanti mereka pasti ini dibilang ini yang saya baca ya gitu. Jadi saya kalau bisa dilakukan secepatnya sih. Insya Allah Ibu, semoga yang menjadi rencana ke depan dan mungkin cari waktu yang tepat ya Bu. Semoga yang menjadi rancangan Ibu bisa terrealisasi dan insya Allah kami semua guru di sini juga mendukung apa yang menjadi program dari Ibu atau juga guru. Baik, alhamdulillah terima kasih Ibu atas berbagi cerita tentang apa yang sudah Ibu lakukan saat observasi kemudian dan cara ini. Selanjutnya untuk Ibu Mariani sebagai pengajar praktik, mohon berikan umpan balik untuk cakapan kita hari ini. Terima kasih Pak Ayu dan Bu Rani, sangat luar biasa percakapan pasca observasinya. Saya mendengar penjelasan dari Bu Rani tentang gender budaya, sangat bagus sekali. Bu Rani sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan gaya belajar peserta didik, ada yang gaya audio, ada yang gaya visual, dan ada yang gaya kinestetik. Dan saya juga melihat area pengembangan yang Ibu Rani lakukan di pemahaman, di keterampilan, dan di sikapnya. Di situ juga saya melihat tadi Bu Rani menjelaskan tentang diferensiasi konten yang sangat bagus. Bu Rani sudah menjelaskan dengan visualnya. Bu Rani juga sudah melakukan diferensiasi proses yang sangat bagus dengan mereka berdiskusi ya. Dan ada satu lagi produk-produk yang dihasilkan bisa dari artikel atau menjadi sebuah video yang bisa mereka sebarkan kepada yang lain. Secara otomatis Bu Rani sudah menerapkan KSE kepada peserta didik untuk dia sadar akan bahwa gender ini, kekerasan gender perlu diwaspadai atau dia menjaga diri sendiri, dan setelah itu melalui teknologi tersebut dia bisa menyebarkan kepada rekan-rekan sejawatnya yang ada di sini ataupun di keluarganya. Sangat bagus sekali. Budaya positif juga sudah terkenal tadi, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya di kelas Bu Rani saja, Bu Rani bisa mengembangkan kepada sekolah yang ada di SMP 2 ini. Terima kasih banyak Bu Rani, saya sangat senang melihat pasca observasi hari ini sangat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Mariani atas respon positifnya atas kegiatan percakapan yang dilakukan hari ini. Baik, untuk Ibu Rani juga terima kasih atas segala waktu dari kegiatan di awal hingga hari ini. Baik, terima kasih. Demikianlah serangkaian acara supervisi akademik yang kami lakukan dengan Ibu Rani dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.